Kisah pembunuhan dan mutilasi daging anak-anak dijual ke rumah makan. Terdakwa pelaku anak-anak mutilasi di kawasan Rokan Hilir dan Siak. Delvi dan Supian membeber kisah mereka mendapatkan korban ke-6 dan ke-7. Keduanya mencari korban di salah satu lokasi bekas penggalian tanah di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Siak. Sore itu ada 3 orang anak yang sedang mandi di sana. Dari 3 anak itu, Delvi menunjuk Marjevan Gea, 8 tahun, sebagai korbannya. Baca kisah pasangan Delvi dan Dita membunuh dan mutilasi korban. Delvi dan Supian membujuk Marjevan dengan mengajaknya jajan ke kedai. Di sana, selain membeli makanan ringan, Delvi juga membeli pisau cutter. Korban kemudian digiring ke hutan akasia. Di sanalah bocah malang itu dibunuh dan dimutilasi. Pada pertengahan Juli 2014, Delvi kembali mengajak Supian mencari korban. Kali ini mereka punya ide gila untuk menguliti dan menjual daging korbannya. Mereka pun menemukan korbannya di lokasi pemancingan tepi sungai, masih di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Siak. Dari 3 anak yang sedang memancing di situ, nasib malang menimpa Femasili Madeva, 10 tahun. Sama seperti Marjemen, ia dieksekusi di hutan akasia. Dagingnya dijual dengan mengelabui pemilik rumah makan dan kedai tuak di Perawang bahwa itu daging sapi. Baca Delvi, si pelaku mutilasi, incar kemaluan anak-anak, namun pembunuhan Femasili meninggalkan jejak karena ada yang melihat mereka membawa bocah itu ke hutan akasia. Berkat keterangan warga, polisi membekuk Delvi di rumah saudaranya di Kota Duri, Bengkalis, 22 Juli 2014. Selanjutnya polisi meringkus Supian, DP, dan Dita. Sidang perdana Delvi Ces akan dilanjutkan Senin, tanggal 10 bulan 11 tahun 2014 depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Ini cara Delvi Ces memutilasi bocah untuk syarat jadi dukun. 3 orang pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap 6 bocah dan 1 pria dewasa, yakni M. Delvi dan mantan istrinya, Dita Desmalasari, sudah divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Siak, Kamis, tanggal 12 bulan 2 tahun 2015 yang dipimpin Sortarian Neva SH. Delvi, 20, yang dianggap sebagai otak pelaku pembunuhan berantai terhadap 7 korbannya yang semuanya laki-laki. 6 diantaranya masih anak-anak, lebih dahulu divonis mati. Baru menyusul Supian dan terakhir Dita Desmalasari, mantan istri Delvi. Menurut kesaksian Diki Pranata, 17, yang dihadirkan jaksa pada sidang lanjutan kasus pembunuhan dan mutilasi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Selasa, tanggal 23 bulan 12 tahun 2014. Perbuatan mutilasi itu dilakukan secara sadis. Saat itu saya melihat kondisi korban yang masih berusia sekitar 10 tahun dalam keadaan mati. Leher anak itu koyak, sepertinya baru dipotong oleh Delvi dan Supian. Darah di bagian leher terlihat sudah kering, kata saksi Diki Pranata. Masih menurut Diki, Supian kemudian mengambil cutter dari kantong celananya dan kemudian memutilasi daging korban yang sudah tidak bernyawa. Supian membelah dada anak itu dan kemudian mengambil jantungnya, tuturnya. Supian juga memutilasi bagian paha, betis, lengan tangan kanan dan kiri, dan bagian bau. Supian hanya mengambil dagingnya saja, tulang-tulang korban masih utuh. Daging itu kemudian dimasukkan dalam kantong plastik yang berjumlah 7 kantong, paparnya. Setelah memutilasi daging korban, sambung saksi Diki, baru kemudian Supian memutilasi kemaluan korban itu. Ketika itu saya melihat Supian hanya memutilasi bagian kemaluan saja. Untuk bagian testis tidak dimutilasi, ujarnya kepada hakim.
Setelah kedua terdakwa selesai memasukkan daging korban dalam kantong plastik, kemudian mereka meninggalkan korban yang hanya tinggal rangka dengan menutupi pakai daun. Keluarga korban berharap vonis hukuman mati tak berubah saat banding. Miss Narni Anggraini, orang tua Randy Hidayat, korban mutilasi, sangat bersyukur Delvi Ces akhirnya dipidana mati oleh majelis hakim yang diketuai Sortarian Neva SH. Sejak awal mengikuti sidang tampak gontai. Ia mendadak bersemangat karena merasa telah mendapat keadilan untuk putranya itu. Namun, saat diwawancara, ia menangis kembali karena bagaimanapun hukuman terhadap Delvi Ces itu takkan mengembalikan putra keempatnya itu saat dibunuh dan dimutilasi. Delvi dibantu Dita Desmalasari, putranya baru berusia 10 tahun. Saya mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memberikan rasa adil bagi keluarga kami, kata Misna saat ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri Siak, Kamis, tanggal 12 bulan 2 tahun 2015. Menurut Misna, pidana mati merupakan hukuman yang patut diterima Delvi, 20, Dita, 19 dan Supian, 27, karena perbuatan keji ketiga orang tersebut sudah menghancurkan perasaan dia dan keluarganya, serta keluarga para korban lainnya. Saya akan sangat kecewa kalau seandainya tidak hukuman mati, tapi majelis hakim cukup bijaksana, kata Misna yang akrab disapa Uni itu. Ia menceritakan, psikologis keluarganya masih guncang sampai sekarang. Suaminya masih syok, sehingga tidak sanggup datang ke gedung pengadilan negeri Siak mengikuti sidang putusan. Begitupun terhadap 4 anaknya yang masih murung selama Randy hilang dari rumah. Saya ajak suami datang ke persidangan. Awalnya dia semangat untuk ikut, tetapi pagi-pagi tiba-tiba dia agak syok. Saya juga khawatir kalau dia mengendarai motor ke Siak, ungkapnya. Sementara ia sendiri menumpang dengan kendaraan rombongan wartawan dari rumahnya yang berada di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Perawang. Dia mengatakan akan mengawal upaya ketiga terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Ia berharap vonis mati tidak berubah. Saya sangat yakin Pengadilan Tinggi tidak meringankan hukuman mereka karena perbuatan mereka benar-benar sangat kejam sekali, katanya. Tribun Pekanbaru cetak, Dita membuka celana korban lalu memotong kelamin dengan pisau cutter. Dita Desmalasari, yang ikut andil menghilangkan nyawa 3 dari 7 korban, sempat berharap majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman mati, sebab jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Dita dengan penjara seumur hidup. Alasan jaksa, Dita ikut melakukan pembunuhan di bawah tekanan Delvi, yang kala itu terikat hubungan suami istri. Dita yang raut wajah datar itu menjadi perhatian banyak hadirin. Ia tampak bertambah gemuk selama menjalani proses hukumnya. Sebelum duduk di kursi pesakitan, ia masih sempat melempar senyum. Ia tetap santai walaupun hakim membacakan 2 berkas dari fakta-fakta persidangan sebelumnya. Dari uraian hakim, Ditalah yang berperan membuka celana korbannya sebelum Delvi mencekiknya. Dita pula yang memainkan kelamin korbannya sebelum dipotong dengan pisau cutter. Perbuatan yang membuat Roma hadirin merinding itu dibacakan secara seksama oleh majelis. Dita tampak biasa saja saat banyak hadirin keluar ruangan sidang, karena tak sanggup mendengarkan kronologi perbuatannya pada korban-korbannya. Saat itu, orang tua salah satu korban mutilasi, Misna Anggraini, warga Desa Pinang Sebatang, Tualang, Siak, tak henti mengucurkan air matanya di bagian belakang ruang sidang, sehingga sempat menjadi perhatian awak media. Namun, tuntutan jaksa terhadap Dita tidak disepakati majelis hakim, sebab Dita mempunyai andil besar pula dalam menghabisi nyawa korbannya.
sehingga tak ada keterangan saksi dan fakta persidangan sebelumnya yang dapat meringankan. Dugaan itu akhirnya benar. Dita lalu divonis mati. Setelah berdiskusi dengan penasehat hukumnya, Dita juga mengajukan banding. "Apakah sikap kamu dengan putusan itu?" tanya Hakim Sorta. "Banding," sebut Dita setengah berbisik. "Banding? Ya, banding. Waktunya 7 hari ya," ulas Hakim Sorta. Tribun Pekanbaru cetak.